doakan untuk kesehatan dan kebahagiaan kita semua dalam rangka membangun Indonesia melalui menciptakan SDM atau orang-orang hebat yang lahir dari rahim SMK kita yang tersebut. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada peluncuran program Link and Match kali ini Pak Bagurun ini alhamdulillah akan rilis 6 program sertifikasi siswa dan program BLUD yang pagi ini akan dirilis dan insya Allah mungkin akan disusul nanti oleh beberapa program lainnya seperti Center of Excellence serta program-program lain untuk pengembangan fasilitas di SMK. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan selamat Pak Bagurun, terima kasih atas upayanya, kerja kerasnya. Kita satu step berhasil untuk merilis program-program yang sebenarnya tujuannya adalah untuk memastikan ini ya Pak Bagurun, yaitu link and match atau kita benar-benar berbasis pada pernikahan antara SMK dengan dunia industri dan dunia kerja. Ibu dan Bapak yang saya hormati, prinsipnya di nafas dasarkan yaitu sebisa mungkin untuk mencapai tujuan ini Ibu dan Bapak. Semuanya, meskipun mungkin sifatnya ini program pemberian prestasi untuk siswa-siswa SMK yang berprestasi atau punya bakat. Oke, memang terkesan itu apa sih hubungannya dengan ini? Ada. Karena ini akan menciptakan apa? Lulusan yang kompeten serta memiliki passion dalam kehidupannya. Ini kalau desainnya seperti ini. Kemudian apabila ibu dan bapak atau adik-adik para hadirin memaknai kewirausahaan. Nah, ini kewirausahaan yang sifatnya ada konektivitas dengan dunia industri dan dunia kerja. Budaya kerja itu pasti, karena apa? Itu akan masuk ke dalam kurikulum. Kurikulum itu harus benar memastikan, ya, harus benar-benar memastikan bahwa lulusan itu adalah kompeten. Jadi ya ini, lulusan yang kompeten. Aku bisa apa? Hard skill, soft skill seimbang. Jadi semua program itu nanti persyaratan. Intinya ini SMK, ini industri. Saya pindah ke sini. Ini SMK, ini industri. SMK ini masak siswa, menghasilkan siswa, lulus di sini, industri masih mikir. Ini nasi pecel enggak? Kan pengen nasi pecel. Jangan-jangan bukan nasi pecel. Dia masak lagi kalau dia bukan nasi pecel. Alias di training lagi. Di training lagi butuh dana, butuh uang besar, butuh waktu, butuh tenaga. Karena apa? Wah, ini bukan nasi pecel, ini mungkin gado-gado. Oh, jangan-jangan ini bukan gado-gado, ini nasi kecap. Yang diinginkan itu apa? Lulusan yang kompeten. Lulusan yang kompeten itu apa tadi? Hard skill, soft skill. Sekali lagi hard skill dan soft skill. Bapak Ibu kalau diperhatikan di sini, daripada ini masak sendiri-sendiri, mbok sudah, ayo dimasak bersama, masak bareng. Diajar kurikulum dibikin bersama, dimasak bersama, dicicipin bersama, jangan sampai tiba-tiba magang industri tanya-tanya ini pecel apa ini? Siswa SMK cocok nggak sama kebutuhan kita? Nah kalau udah kayak gini kan jelas cocok loh dimasak bersama dan dibikin bersama kurikulumnya. Nah ini Ibu dan Bapak yang nggak niat, maka sehebat apapun kurikulumnya, ada link and match kurikulum, guru-gurunya juga hebat-hebat, ada SMK fast track, sampai ke Jerman dan sebagainya. Kalau tidak passion, ya nggak akan menjadi output ini kan. Hard skill, soft skill imbang, aku bisa apa? Ya, kompetensi itu adalah aku bisa apa. Dan ini yang dibutuhkan oleh industri. Jadi untuk meyakinkan, industri itu kan butuh lulusan yang kompeten. Pasti industri itu butuh tenaga kerja. Ayo masak bareng. Kurikulum dibikin bersama, diakui bersama. Yakin industri akan tertarik. Karena apa? Kalau seperti ini, industri tidak diajak masak bersama, industri itu akan bete gitu ya. Kalau lulusannya nggak cocok ya, misalnya akhirnya terpaksa beli makanan yang dimasak di sini. Wah, saya tuh pengennya nasi pecel ya. Ini kok nasi pecel nggak jelas atau mungkin gado-gado atau nasi kecap. Hanya mereka bete. Diajar lagi, di training lagi, biayanya tinggi loh Mbak.
trainingnya mahal, pengajarnya juga mahal, makan waktu, makan effort. Nah, mendingan daripada dimasak lagi, dari awal masak bareng. Nah, dengan cara seperti ini, alhamdulillah Mbak, dulu di vokasi UGM, kemudian saya buka 21 D4, ya, semuanya saya jelasin seperti ini, dan semuanya, seluruh prodi D4 vokasi UGM itu menikah dengan industri, dan paketnya hampir lengkap semua, Mbak. Jadi masalah komunikasi. Komunikasikan ini loh, keuntungannya industri pasti tertarik. Pasti, karena industri butuh SDM. Karena kalau SDM-nya hebat, maka ini adalah outcome-nya. Ini outcome-nya, yaitu daya saing dan produktivitas industri akan naik pesat. Ini penting sekali. Income akan naik. Dan lulusan vokasi juga semakin dihargai gajinya, karirnya, dan makin bahagia. Nah ini Mbak, yakinkan industri dengan cara ini, saya sudah buktikan 21 prodi D4 baru di UGM, semuanya menikah semua dengan industri, berhasil kok kita komunikasikan dengan cara seperti ini. Ya, demikian Mbak. Keuntungan kan Mbak? Ya, betul Pak. Ya kan, industri kan cari untung. Dari mana? Dari produktivitas kan? Betul tidak? Ya. Kalau industrinya itu produktivitasnya tinggi, maka dia punya untung dan dia punya daya saing. Kalau daya saingnya tinggi, maka dia akan survive di dalam persaingan industri. Itu kan keinginan industri. Kampus tadi apa? Kok dinyatakan beda? Karena kampus itu kan mendidik. Ada hubungannya Mbak. Ya ini hubungannya. Ini kan didik nih. Kita didik menghasilkan output yaitu SDM yang unggul dan kompeten. Ya ini. Tapi fungsi dari output kita yaitu adalah untuk menaikkan daya saing dan produktivitas industri. Ini hubungannya. Bukan berarti ini menghasilkan manusia yang terdidik, ini cari untung, tidak ada hubungannya. Enggak. Ini industri ada hubungannya. Industri itu agar daya saingnya tinggi, produktivitas tinggi, itu butuh SDM yang unggul dan kompeten, yaitu aku bisa apa, bukan SDM yang aku sudah belajar apa, ini ijazahku. Nah, itu enggak, industri pasti enggak akan produktif. Nah, orangnya aja cuma mengandalkan ijazah, bukan mengandalkan kompetensi. Nah, ini hubungannya Mbak. Ada hubungannya. Dan bagaimana kurikulum? Nah, ini di sini di prosesnya. Betul Mbak, kurikulum itu harus imbang hard skill dan soft skill. Ini kurikulum. Jangan sampai kurikulum itu kaku. Jangan sampai kurikulum itu kaku seperti dulu. Industri sudah berubah. Kompetensi itu lebih ke soft skill. IT literasi, kemampuan komunikasi, leadership. Nah, itu harus masuk di dalam kurikulum. Jadi kalau kurikulumnya nggak dibikin bersama dan terlalu hard skill, maka dipastikan prosesnya apa? Menghasilkan output yang terlalu penghafal mapel, bukan soft skill. Maaf ya Mbak, penghafal mapel. Bahasa Inggrisnya kurang, takut bersosialisasi, teamwork juga kagok, sedikit-sedikit tersinggung. Meskipun dia jago teknis, nggak ada gunanya Mbak. Industri nggak butuh itu. Itu nggak akan menaikkan daya saing produktivitas. Jadi ini semua adalah ada hubungannya dan sangat-sangat saling mengikat. Kalau di outcome ini, daya saing sudah naik, lulusan vokasi semakin hebat, tetapi industri tidak menggaji dengan baik, inputnya berat sekolah ya, itu harus punya mindset yang berubah. Keluar dari zona-zona yang kebiasaan selama ini. Ayo kita berubah, pikirkan satu yang baru. Nah, oleh karena itu hibah-hibah ini tadi, ini benar-benar hibah-hibah yang di fasilitator kayak gini kan nggak ngajarin nendang bola ini. Dia membangkitkan mimpi kan, membangkitkan semangat, spirit di dalam CR7 dan Ryan Giggs. Dia bisa belajar mandiri, mencintai bidang ilmunya. Dia itu sebagai apa? Coach. Jadi guru itu bisa sebagai guru, mentor, fasilitator, kadang jadi coach, kadang jadi teman, orang tua, bro, sis dan sebagainya. Kuncinya ada di manusianya. Ayo berubah. Kalau kebijakan saya bisa bikin lah. Cepet lah, nanti Pak Bakrun pasti akan bikin. Mungkin itu Mbak jawabannya Mbak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but
but there's no time for me.